Kisah ajaib sahabat Julaibib. Jangan menilai dari fisik. Kisah sahabat Julaibib. Namanya Julaibib. Begitulah dia dipanggil. Namanya ini sendiri mungkin sudah menunjukkan dari ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib adalah nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini tentu bukan ia sendiri yang mengendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yastrib, tidak bernasab dan tidak bersuku adalah cacat sosial yang sangat besar. Tampilan fisik dan kesehariannya yang juga menjadi alasan sulitnya orang lain ingin berdekat-dekat dengannya. Wajahnya jelek terkesan sangat sangar, pendek, bungkuk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan minum, hanya dari kolam umum yang diciduk dengan tangan. Hanya dari kolam umum yang diciduk dengan tangkupan telapak tangan. Abu Barzah pemimpin Bani Aslam sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib pada saat itu. Namun jika Allah berkehendak dan menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah dan dia selalu berada di saf terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tidak ada, tidak begitu dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah, Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Nabi SAW. "Ya Julaibib," begitu lembut beliau memanggil. "Tidakkah engkau menikah?" tanya Rasulullah. "Siapakah orangnya ya Rasulullah SAW?" kata Julaibib, "Yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini." Julaibib menjawab dengan tetap senyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Tapi hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah SAW menanyakan hal yang sama. "Ya Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, begitu, begitu. Sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan di hari ketiga itulah, sang Nabi menggamit lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah SAW pada si empunya rumah. Betapa indahnya dan betapa barokahnya. Betapa indahnya dan betapa barokahnya. Begitu si wali menjawab berseri-seri, mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah SAW, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Aku pinang putri kalian untuk Julaibib." "Julaibib?" nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib." "Ya Rasulullah SAW," terdengar helaan napas berat. "Saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini." Dengan Julaibib, istrinya berseru, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lecak, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Sang putri dari balik tirai berkata, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan ibu menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah SAW? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah SAW yang meminta, maka tiada akan dia membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Sang gadis yang soleha lalu membaca ayat ini. "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat. Sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis yang solihah. "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah, dan jangan kau jadikan hidupnya payah, susah, dan bermasalah." Doa yang sangat indah. Maka benarlah doa sang Nabi. Maka Allah karuniakan jalan keluar baginya. Bersamaan di dunia ini tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tetapi bidadari telah terlampau lama merindukannya.
Julaibib telah dihajarkan langit meski tercibir di bumi. Ia lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang bersikap tidak terlalu bersahabat padanya. Saat syahid, sang nabi begitu kehilangan, tetapi ia akan mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya. Maka ia bertanya di akhir pertempuran, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah SAW." Serempak sekali. Sepertinya Julaibib memang tidak beda, ada dan tiadanya di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Sang nabi bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah SAW." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was dan tidak seyakin tadi. Beberapa menengok kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW menghela napasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar. "Carilah Julaibib." Maka ditemukanlah dia. Julaibib yang mulia terbunuh dengan luka-luka semua dari arah muka. Di sekitarnya tergolek 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Sang Rasul dengan tangannya sendiri mengafani sang syahid. Beliau SAW mensolatkannya secara pribadi dan mengucapkan kalimat, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Apalah artinya rupa yang cantik, kedudukan yang tinggi, tapi rumah tangga porak-poranda, suami curang terhadap istri, manakala istrinya juga bermain kayu tiga di belakang suami. Apalah yang dibanggakan dengan harta kekayaan yang melimpah ruah, akan tetapi hati tetap tidak senang, malah selalu bimbang dan cemas karena diburu orang kemanapun pergi. Memadailah rezeki yang sedikit yang Allah karuniakan tetapi berkat. Memadailah dengan suami yang dijodohkan tiada serupa, asalkan suami tersebut dapat memberi kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.